Ya, kepada para undangan Arab ditentukan ya. Mancingan, restoran, dan tempat mandi ya. Jadi kami memiliki beberapa fasilitas yang bisa digunakan. Ya, mohon maaf sebelumnya Mang Ajay berhalangan hadir, jadi saya disuruh untuk ini jadi MC ya. Oh ya, tadi ada pemancingan juga yang ada ikan semua. Jadi semoga kita juga semua sehat-sehat semua. Dan harapannya sih di hari ini, pagi ini kita melupakan pekerjaan, kita berkumpul dengan pekerjaan, Pak. Pekerjaan, mungkin apa namanya? Oh ya, kalian bikin report ya, siap-siap ya. Laporan. Oh, satu-satu boleh di dulu ya. Ini siapa namanya? Ya, hadiahnya nggak uang. Aisyah mewarnai tomat sejumlah 2 buah ya. Tomat merupakan, ini trivia juga ya buat rekan-rekan. Tomat itu salah satu tumbuhan yang bisa buah dan bisa sayur ya, tergantung di mana raknya ada di supermarket. Kalau tomat itu di rak sayur berarti tomatnya sayur, terus kalau tomatnya di rak buah berarti tomatnya sebagai buah. Kemudian kepada Zuhdi sedang menggambar tanaman anggur ya. Untuk teman-teman namanya yang digambar ini warnanya sudah tepat, daunnya sudah tepat, kita berikan nilai 79 ya. Tepuk tangan untuk Zuhdi. Dengan di Adam menggambar rambutan, ada 5 buah rambutan, diangkat. yang sudah terkelupas ya. Begitu realistik, ada yang terkelupas warnanya putih, kulitnya warnanya merah, ada gradasi, kemudian daunnya juga masih segar hijau, sepertinya baru dipetik dari pohonnya. Namun ada kelemahan yang tidak diwarnai ya. Jadi ada satu yang diwarnai coklat, namun yang lainnya masih ada yang putih. Kita beri nilai 78 untuk Adam. Kepada di Arsen ya, dia sedang menggambar semangka, ada 2 potong semangka yang sangat segar, warnanya merah, sudah begitu jelas. Kemudian bijinya, menurut teman-teman biji semangka warna apa ya? Hitam ya. Coklat. Mungkin ini sedikit muda ya, bijinya belum terlalu hitam. Untuk kulitnya sudah tepat, untuk gradasi warna sudah oke. Kita beli nilai 79 ya. Oke. Selanjutnya dengan siapa? Adam. Ini Adam yang lebih kecil ya berarti ya? Apa ini? Oke, kita putar dulu coba. Sepertinya ini mirip buah pisang ya, yang sedang dikelupas. Oke, warna pisang, ini warnanya kuning. Ini sepertinya pisang yang ada di Alfamart ya. Warnanya kuning sudah tepat. Kemudian untuk pisangnya sendiri sudah matang, warna kuning. Dan yang untuk realistiknya masih bisa ditingkatkan lagi karena masih ada warna yang sama ya, dan kulit dengan isinya masih sama-sama kuning. Jadi Kan kulitnya double. yang ini membedakannya sedikit sulit. Kita beri nilai 78 untuk Adam. Tepuk tangan. Oke. Alif menggambar buah jambu ya, jambu biji sepertinya. Ini khasiatnya buah jambu biji bisa meningkatkan trombosit ya bagi yang terkena demam berdarah. Ini bagus untuk dikonsumsi. Warnanya sangat bagus karena perpaduan warna hijau Afrika dengan kuning Rusia ya. Kemudian ada merah jambu dari Indonesia, atau pink ya. Kita beri nilai 90. Selanjutnya dengan siapa? Hanan. Oke, Hanan sedang menggambar buah durian ya. Buah durian ini merupakan buah yang berduri di luarnya ya. Jadi kulitnya tidak bisa dimakan, yang bisa dimakan adalah bijinya berwarna kuning, sudah tepat sekali. Ini sepertinya durian musangking ya, karena begitu kuning, begitu memikat ya. Rasanya juga wanginya sudah sampai ke hidung saya. Kulitnya hijau, durinya secara warna ini menurut saya yang paling bagus ya, namun masih ada kekurangan.
dalam apa ya? Dalam kerapian durinya ya. Jadi durinya sedikit tidak seperti tentara ya berbarisnya ya. Jadi masih ada unsur-unsur berantakannya. Oke, kita beri nilai 90 untuk Hanan. Ininya ya. Oke, selamat buat Alif. Foto dulu ya. Selanjutnya, sebentar Bapak. Ya. Oke, boleh duduk. Mas Alif. Oke, yang kedua ini Alif sini deh. Dari Haif. Lihat kamera, 1 2 3 cheese. Oke. Yang ketiga itu dari Teteh Aisyah. Lihat kamera Teh Aisyah. 1 2 3 cheese. Oke. Ya. Ada lihat situ. Lihat kamera. Ya. Oke, 1 2 3. Oke, ini snap lagi. Lihat kamera deh. 1 2 3. Ayo. Mas Adam. 1 2 3, lihat situ Mas Adam. Udah duluan ya. Nih, kayak gini yuk. Oke, 1 2 3. 15 tahun itu di kampung, yang satunya Rafasa Alfariski itu 3 tahun, dan suami saya Muson. Oke, Dorpes. Voucher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waqtin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi surajabana wa sabana wa balikna Ramadan. Yang saya hormati Bapak Yuliska dan beserta Ibu, yang saya hormati rekan-rekan kerja semuanya sekalian, di mana yang telah menyempatkan waktunya dari kesibukan di rumah datang ke sini ke tempat acara pada hari ini. Semoga langkah kita dari rumah ke tempat ini dihitung sebagai amal soleh. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul acara di pagi siang hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman kita yang belum bisa hadir karena sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa nanti kita berkumpul kembali baik di dalam pekerjaan ataupun dalam acara-acara seperti ini. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan ketemuan hari ini, berarti temanya adalah kita membahas tarhib Ramadan, di mana kalau kita bicara tentang Ramadan berarti kita ingat surat Al-Baqarah 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setiap tahun kita pasti akan mendapatkan ayat ini, dan setiap tahun juga kita senang kalau sudah mendengar ayat ini. Itu tandanya akan Ramadan. Barang siapa senang menyambut bulan Ramadan, insya Allah diharamkan masuk neraka. Ada banyak acara-acara yang dibuat baik di KRT-an, di tempat kerja, di sebuah komunitas. Dalam menyambut Ramadan ini banyak diadakan acara-acara, yaitu biasanya acara tahlil Ramadan. Acaranya macam-macam. Tapi pada intinya adalah kita mengingat bahwa kita mempersiapkan diri bagaimana sih kita menghadapi Ramadan itu. Gitu. Secara bahasa, puasa diartikan sebagai menahan diri dari sesuatu. Kalau kita puasa rokok, berarti kita menahan tidak merokok. Ya. Kita puasa Ramadan, berarti kita puasa di dalam bulan Ramadan, tidak makan dan tidak minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa pada waktu siang hari. Itu. Syarat sah puasa Ramadan adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya, yang disertai dengan adanya niat dan dilakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi biasanya kita niatnya setelah sholat taraweh kita udah niat supaya nggak lupa. Niat itu bisa dalam hati, bisa diucapkan, tapi biasanya diucapkan, ya. Karena tanpa niat ini biasanya juga kita akan kabur, ya, tujuannya. Orang yang biasa menahan lapar tapi tidak meniatkan puasa akan berbeda dengan orang yang pada waktu niat puasa. Jadi laparnya lapar beda, gitu. Tapi kalau niatnya puasa, kita di siang hari itu biasanya kuat, ya. Dan insya Allah dijamin dari pagi sampai sore kita bisa kuat mengerjakan sesuatu di dalam kerja, di dalam kegiatan di rumah, ya. Ada kucing no. Kemudian terhib Ramadan ini Kucing diwarnain. merupakan hal-hal yang kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan agar kita bisa mengisi bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang mengandung nilai pahala, ya. Jadi dalam terhib Ramadan ini mendekati bulan Ramadan kita biasanya ada doanya Allahumma barik lana fi rajabana wasabana wa balikna Ramadan. Ya Allah berkailah kami dalam bulan Rajab dan Saban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi beruntung sekali kalau misalnya kita masih diberi kesempatan hidup bisa sampai ke bulan Ramadan. Kadang-kadang kita nggak tahu umur kita, ya. Tahu-tahu tetangga ada yang meninggal kemarin, saudara ada yang meninggal. Jadi tahun ini kita belum tentu sampai bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan kalau kita hitung dari kemarin nisfu Saban berarti tinggal sekitar 13 hari lagi atau 14 hari lagi, ya. Gitu. Dan pada waktu ada nisfu Saban kita juga teringat, oh bentar lagi udah puasa. Jadi saya ingatkan juga kepada teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya utang puasa. Keadaan manusia di dunia ini yaitu sebagai makhluk yang diciptakan dengan misi utama untuk beribadah pada Allah. Jadi mohon teman-teman semuanya jangan lupa bahwa kita hidup itu untuk beribadah. Ibadah dalam konteks ini tidak hanya merujuk kepada ritual keagamaan semata, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan yang dilaksanakan dengan rileks untuk mencari keridhaan Allah. Dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan seorang hamba, baik dalam hal kecil maupun besar, haruslah diarahkan kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hidup ini kan kita punya waktu, ya, kita dikasih waktu. Ini udah pegel mulai mulai semutan. Saya kalau duduk biasanya semutan. Jadi selain tadi ada kewajiban, kita juga dikasih waktu. Jadi apa waktu itu sih? Pak Asra, kalau waktu itu apa?
Ada yang bisa membantu? Waktu itu adalah apa? Ya. Jadi waktu adalah masa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada hambanya sebagai ujian. Waktu. Dalam Quran Al-Mulk ayat 2, ini juz 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di sini artinya adalah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi waktu itu untuk menguji bahwa siapa sih sebenarnya yang paling baik amalnya gitu. Ya. Jadi tujuannya adalah menguji siapa yang paling pertama baik, paling efisien waktu maksudnya ya. Kemudian paling produktif terhadap waktu itu. Jadi mengisi waktu itu dengan amalan atau aktivitas amal. Jadi kalau kita punya waktu tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, ya kita leha-leha saja, selonjoran saja. Bahkan ada orang yang bilang mumpung waktu kita kosong, ayo kita puas-puaskan. Nah ini cara pandang kita terhadap waktu yang salah itu. Perlu kita luruskan ya. Dalam Islam itu waktu adalah ujian. Bisa menjadi nikmat, bisa menjadi laknat. Makanya dalam pemahaman, dalam bersikap terhadap waktu ini perlu diluruskan apabila salah. Jadi waktu itu kalau yang udah kita lewat tidak akan kembali lagi. Sedetik yang lalu itu disebut kemarin gitu. Yang lalu, dan itu tidak akan kembali lagi, tidak akan terulang kembali. Dan waktu kita hidup ini hanya 63 tahun rata-ratanya kalau ngikutin Kanjeng Nabi ya. Kemudian untuk mengisi waktu itu kita nanti akan ditanyakan kalau kita melihat di hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya kira-kira seperti ini. Kaki anak Adam tidaklah bergeser dari hari kiamat dari sisi rohnya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa dipergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, kemudian tentang apa yang telah dilakukan dengan ilmunya. Tapi dari hadis ini nanti manusia akan ditanya pertama kali adalah tentang waktu. Kenapa ditanya tentang waktu? Jadi tentang umur, untuk apa dia habiskan. Maka apabila seseorang ketika hidupnya di dunia menggunakan umurnya itu untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah SWT, maka orang tersebut akan selamat. Sedangkan orang yang menggunakan waktunya ketika hidup di dunia hanya untuk memuaskan hawa nafsu, memperbanyak maksiat kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang celaka di akhirat. Itu. Kenapa tadi pertanyaan tadi, kenapa waktu yang akan dihisab yang pertama kali? Ditanya tentang waktu. Jadi nikmat yang pertama kita terima adalah waktu. Pertama, kita 40 hari dalam perut itu masih bentuk air hina, sperma. Kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk darah yang menempel di dinding rahim. Kemudian 40 hari dalam berikutnya adalah bentuk segumpal daging. 40. Ya. Jadi sekitar 120 hari atau 4 bulan. Nah dalam 4 bulan itu dikirimkan malaikat untuk memasukkan roh atau ruh kita ke dalam jasad yang tadi segumpal daging. Nah sejak saat itulah waktu itu mulai dihitung, makanya sebagai umur.
Jadi waktu itu disebut lagi menjadi umur. Umurnya udah 4 bulan, umurnya udah 6 bulan dalam kandungan, umurnya udah 7 bulan. Umur. Nikmat yang pertama bukan harta lagi, ya. Setelah lahir ke dunia, itu baru anak kecil juga bisa mendapatkan harta. Hartanya karena orang tuanya meninggal, karena dapat warisan, itu baru mendapatkan harta. Tapi yang pertama kali kita terima adalah waktu atau umur. Masalah nanti dia kerja kemudian dapat harta pasti, ya. Kemudian nanti ilmu, kalau dia sekolah dan yang lainnya nanti akan dapat ilmu. Berarti nanti. Jadi pertama kali yang akan ditanya adalah umur atau waktu. Itu.